Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini akan dibahas tentang pembagian bola identik, atau secara lebih umum itu pembagian sesuatu yang identik. Nah, kalau di sini saya buat contoh, itu yang identik adalah bolanya. Nah, salah satu contoh soal tentang pembagian bola identik ini yang paling simple, contohnya misalkan nomor 1 nih ya. Tentukan banyaknya cara membagi 5 bola, misal begini ya, 5 bola ke 3 anak. Nah, misalkan aja soalnya seperti ini. Jadi bahasanya juga cukup simple, jadi mudah dimengerti. Nah, jadi ada 5 bola. Oh, di sini haruslah ditambah 5 bola identik. Nah, terus ada kata-kata identik. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan soal seperti ini? Nah, di sini kan ada bolanya identik. Berarti kalau kita ilustrasikan, ini ada 5 bola. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 bola dibagi ke 3 anak. Ini seperti kalau kita memotong roti, kita bagi ke 3 anak. Kita kan hanya butuh mengiris 2 kali. Nah, atau kalau misal ini ada 5 bola, kita bagi ke 3 anak. Berarti bola ini kita pisahkan menjadi 3 daerah. Berarti kita hanya butuh 2 sekat. Nah, ini contohlah misalkan sekatnya di sini sama di sini. Nah, ilustrasi ini mengartikan anak pertama dapat 2 bola, anak kedua dapat 2 bola, anak ketiga dapat 1 bola. Nah, ini salah satu contoh ilustrasinya. Nah, tapi kan anak pertama itu bisa dapat 1 bola, anak kedua bisa dapat 2 bola, anak ketiganya nanti dapat 2 bola, atau salah satu anak bisa tidak dapat sama sekali kan bisa juga. Nah, karena di sini tidak ada syarat apapun. Jadi seorang anak bisa tidak dapat bola itu bisa juga. Nah, banyaknya cara menyusun ini berarti kan di sini sekat-sekatnya kan bisa di mana-mana aja ini. Bisa di sini, kalau sekatnya di sini kan mengartikan anak pertama dapat 0. Nah, bisa di mana aja. Nah, jadi banyaknya caranya podo karo menyusun huruf gini. Kalau ini misalkan B berarti bola-bola, ini sekat, bola, bola, sekat, bola. Nah, banyaknya caranya sama kayak banyaknya cara menyusun huruf BBS, BBSB. Nah, berarti banyak cara adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hurufnya ada 7, berarti 7 faktorial per B-nya ada 5, 5 faktorial, S-nya ada 2. Nah, 2 faktorial. Berarti ini kan nanti jadi 7 kali 6 per 2. Nah, hasilnya nanti adalah 21. Nah, seperti ini. Oke, jadi ilustrasinya adalah kita gambar dulu ben enak. Sret, bolanya ono 5 dibagi ke 3 anak, berarti butuh 2 sekat. Nah, berarti podo karo nyusun 5 bola dan 2 sekat. Nah, podo karo nyusun huruf B, 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 S, S. Nah, podo karo penyusunan huruf biasa. Nah, itu kalau soalnya simpel ini. Nah, biasanya seorang yang membuat soal itu bahasanya agak diribet-ribetkan sedikit. Atau misalkan kalau di di soal itu dikasih soal cerita terlebih dahulu. Contohnya kalau ini kan langsung eksplisit. Tentukan banyak cara bagi 5 bola ke 3 anak. Benar-benar ono 5 bola ke 3 anak. Nah, kadang ada yang ribet-ribet dulu. Misalkan Bruno Fernandes punya 5 bola yang identik, misal gitu. Nah, Bruno Fernandes memiliki 3 teman, misalkan Rashford, Cavani, dan Martial. Banyaknya cara Bruno Fernandes membagikan bola yang ia punya ke 3 temannya tadi ada berapa. Nah, kadang bisa dengan soal cerita dikit-dikit, tapi penyelesaiannya tetap sama. Nah, jadi di soal itu kalau misal bahasanya kayak gini kan kurang menarik. Nah, jadi pembuat soal biasanya
mencari kata-kata yang mungkin bisa menarik untuk dibuat soal. Gitu. Nah, ini kalau tidak ada syarat sama sekali ya. Jadi ini kan 3 anaknya nggak ada syarat sama sekali, jadi bisa dapat 0 bola, bisa dapat 1 bola, sampai bisa dapat 5 bola. Nah, bagaimana kalau misal kita berikan syarat sedikit. Nah, ini ya. Ini soalnya masih sama dengan nomor 1, tapi di sini dikasih syarat dengan syarat kayak gini. Dengan syarat 1 anak minimal dapat 1 bola. Nah, misalkan ada syaratnya seperti ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, secara ilustrasi, tadi kan ada 5 bola, kita bagi ke 3 anak. Nah, di situ ada syaratnya 1 anak dapat 1 bola. Nah, berarti dari 5 bola nih, yang 3 itu wis dikekno, wis kayak nyo. Ya, ini bolamu, ini bolamu, ini bolamu. Nah, jadi yang 3 bola ini udah dikasihkan ke 3 anaknya terlebih dahulu. Nah, sekarang tinggal 2 bolanya ini mau dikasih siapa, mau dibagikan secara bagaimana. Nah, berarti kan 5 bola tadi udah dikasih ke 3 anak. Nah, sekarang berarti kasusnya tinggal bagaimana cara membagi 2 bola ke 3 anak. Jadi sing telu wis ilang, wis dikekno wonge, wis dikekno arek-areke. Nah, berarti yang 5 bola tadi, yang nomor 1 kan awalnya 5 bola. Nah, itu tinggal 2 bola saja. Nah, jadi tinggal 2 bola saja yang mau dibagikan, karena yang 3 udah dikasih. Nah, 2 bola dibagi ke 3 anak, berarti tetap butuh 2 sekat. Misalkan sekatnya di sini. Nah, berarti ini banyaknya caranya podo karo banyak cara menyusun huruf SS, BB. Sekatnya 2, bolanya 2. Nah, berarti banyaknya ada 4 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, ini 4 kali 3 per 2 faktorial. 2, itu hasilnya adalah 6. Nah, seperti ini. Nah, seperti biasa, orang yang buat soal itu syarat-syaratnya biasanya mengubahnya di syarat-syaratnya. Ini biasanya salah satu cara membuat soal ya. Jadi syarat-syarat di sini, misal ini 1 anak minimal dapat 1 bola, itu bisa diubah-ubah sakarepe wonge sehingga wis soal. Ngono. Nah, contoh misalkan soal yang bisa dibuat lagi ya, misal terdapat 10 bola yang akan dibagi 10 bola identik. 10 bola identik akan dibagikan ke misal Bruno, Rashford, misal ini ya, Rashford dan Greenwood misal ini. Nah, kepada Greenwood. Nah, terus pertanyaannya seperti ini. Tentukan banyaknya cara membagi bola tersebut, Nah, dikasih syarat sehingga nah, Bruno, Rashford, Greenwood secara berturut-turut mendapatkan minimal 1, 2, 3 bola. Nah, jadi Bruno minimal dapat 1 bola, Rashford minimal dapat 2 bola, Greenwood minimal dapat 3 bola. Nah, kalau seperti ini berarti kan Bruno udah dapat 1 bola nih, Rashford udah dapat 2 bola, Greenwood udah dapat 3 bola. Nah, berarti bola-bola yang udah dikasihkan sebanyak 1 tambah 2 tambah 3. Nah, berarti ada sebanyak 6 bola yang sudah dikasihkan dari 10 bola yang ada. Nah, berarti sekarang masalahnya 10 udah dikasih 6, berarti bolanya tinggal 4. Nah, berarti masalah ini podo karo membagi 4 bola ke
3 orang. Nah, ke 3 orang berarti butuh 2 sekat lagi karena hanya membutuhkan membagi ke 3 daerah. Nah, berarti kan hanya membutuhkan 2 sekat. Nah, ini podo karo banyak cara menyusun huruf S, B, B, S, B, B. Nah, berarti kan bolanya ada 4, sekatnya ada 2, berarti 6 faktorial per 4 faktorial, 2 faktorial. Berarti kan 6 kali 5 per 2 faktorial, jebret, jebret, 3 kali 5, 15. Selesai. Nah, seperti ini. Nah, soal-soal yang lain bisa mungkin dipikirkan sendiri. Tidak harus bola, pokok sesuatu yang identik. Ya, bisa misal uang koin, uang koin misal 500-an. Atau mungkin bisa apa lagi ya? Mungkin permen relaksa, mungkin kayak gitu. Pokok sesuatu yang bisa disebut identik. Pokok sesuatu yang bisa dimisalkan identik. Nah, jadi barangnya tidak harus bola. Nah, seperti itu. Oke, ini jadi bisa dibuat soal sendiri ya nih ya, nomor 4 dan selanjutnya. Nah, oke, ini tentang pembagian bola kalau di soal cerita. Nah, oke, dihapus dulu nih. Dusun pecet, dusun semanding, iso nyawang nanging ra iso nyanding. Dusun banjar tengah dusun kacang, aku malah hatiku kelarang. Tadi arek ibu ojo perang, ku yang sipil langsung sayang-sayangan. Gimana kuliah kerja nyata, bukan kuliah mencari cinta. Nah, oke, mulai lagi. Nah, ini masih tentang topik yang relevan dengan pembagian bola. Nah, pasti sering menemukan soal yang seperti ini. Misalkan ada diketahui X1, X2, X3 adalah bilangan cacah misalnya ya. Bilangan cacah sehingga X1 tambah X2 tambah X3 misalkan sama dengan 5 ini ya. Yang ditanyakan adalah tentukan banyaknya, kan banyak triple misalnya ini, banyak triple X1, X2, X3 yang memenuhi. Nah, misal seperti ini. Nah, kalau ada soal seperti ini, pasti di buku-buku olimpiade atau buku matematika ada soal yang kayak gini. Ini sangat sering muncul di buku-buku atau di soal-soal olimpiade. Nah, kalau ada soal seperti ini kan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 5. Nah, bagaimana, apa hubungannya dengan pembagian bola identik tadi? Nah, ini kan misalkan angka 2 ya. Angka 2 ini kan kayak 1 tambah 1. Nah, satunya di sini kan identik. Angka 3 itu kan bisa 1 tambah 1 tambah 1. Nah, satunya juga kan identik semua di sini. Nah, jadi barangnya ini kayak suatu angka 1 itu. Nah, jadi contohlah misalkan kayak gini, X1 tambah X2 tambah X3 kan bisa 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5, ini kan. Nah, berarti kan X1-nya ada 2, X1-nya 2, X2-nya 2, X3-nya 1. Nah, kalau dihubungkan ke pembagian bola tadi, ki podo karo ini ada 5 bola dibagi ke 3 anak. Dengan anak pertama dapat 2 bola. Bolanya identik ya. Anak kedua dapat 2 bola. Anak ketiga dapat 1 bola. Nah, bisa dimisalkan seperti ini. Nah, jadi masalah ini itu podo karo banyak cara membagi 5 bola identik ke 3 anak. Nah, ke 3 anak yang tanpa syarat tadi, karena di sini syaratnya adalah bilangan cacah. X1, X2, X3-nya adalah bilangan cacah. Berarti kan X1 bisa 0, X2 bisa 0, X3 bisa 0. Paling minimal 0. Nah, berarti pada karo
membagi 5 bola identik ke 3 anak. Nah, bagaimana caranya? Ya bodoh memang. Berarti kan bolanya ada 5, ke 3 anak berarti sekatnya ada 2. Nah, misalkan seperti ini. Berarti bolanya ada 5, sekatnya ada 2, berarti 7 faktorial per 5 faktorial 2 faktorial. Nah, berarti 7 kali 6 bagi 2 ada 21. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau salah satu yang bisa diubah di sini adalah syarat-syaratnya ini. Jadi di sini kan X1-nya bilangan caca. Nah, kalau ini diubah ya. Kalau X1, X2 sama X3-nya adalah bilangan asli. Nah, terus X1 tambah X2 tambah X3-nya misalkan sama dengan 5. Nah, udah memang bilangan asli berarti kan bisa kita tulis seperti ini. X1 lebih besar 1, X2 lebih besar 2, lebih besar 1 juga karena asli ya. X3 juga lebih besar sama dengan 1. Nah, berarti kan di sini tadi kan kalau bilangan cacah itu kan ini bisa dimisalkan ada 5 bola identik. Nah, ada 5 bola identik. Nah, di sini ini podo karo kasus anak pertama minimal dapat 1 bola, anak kedua minimal dapat 1 bola, anak ketiga minimal dapat 1 bola. Berarti 5 bola mang wis dikekno nang 3 arek siji. Berarti wis ilang 3 bolane. Nah, berarti kari 2 bola. Nah, dibagi ke 3 anak berarti sekate butuh 2. Misalkan sekate kok ngene. Teteo. Nah, berarti kan bolanya tinggal 2, sekatnya ada 2. Berarti 4 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, ada sebanyak 6 cara. Nah, situ atau ada 6 triple. Nah, kalau soal-soal seperti ini itu bisa diubah sama dengan angkanya ini. Jadi contoh modifikasinya ya. Misalkan syaratnya seperti ini. Misal diketahui X1, X2, X3 bilangan asli, kayak gini ya, bilangan asli sehingga misal X1 tambah X2 tambah X3, nah misalkanlah di sini sama dengan 10 ya. Terus ada syaratnya di sini dengan syarat X1 lebih besar 1 misalnya. X2 lebih besar 2, terus X3-nya misalkan lebih besar dari 5. Nah, seperti ini atau 6. Oh, jangan 6. Enggak seru. Nah, kalau misalkan X3-nya lebih besar dari 2 juga, guys. Nah, berarti kan kok ini berarti ada 10 bola dibagi ke 3 anak dengan minimal anak pertama dapat 1, anak kedua dapat 2, anak ketiga dapat 2. Nah, berarti kan 10 bola wis dikekno nang 3 arek sebanyak 1 tambah 2 tambah 3. Berarti 10 bola wis ilang 5 bola. Berarti bolane saiki kari 5. Nah, bolane kari 5 dibagi ke 3 anak. Nah, berarti sekatnya butuh 2. Misalkanlah sekatnya di sini dan di sini. Nah, berarti bola ada 5, sekat ada 2. Berarti 7 faktorial per 5 faktorial 2 faktorial. Nah, 7 kali 6 itu 4. Nah, oke. Berarti ini sama dengan 21. Nah, seperti ini jadinya. Nah, yang seru itu kalau misalkan syaratnya tidak cuma lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan. Nah, misalkanlah seperti ini. Oke, soal nomor 7 ya. Misalkan tetap ya X1, X2, X3 adalah bilangan bulat ya. Misal X1 tambah X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 10 ya. Nah, di sini ada syarat ini syarat-syaratnya yang kita ubah. X1-nya lebih besar sama dengan 1, misal tetap X2-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, terus di sini ada syaratnya kayak gini. X3-nya bukan hanya lebih besar sama dengan 2 dok, tapi misal dari 2 sampai misalkanlah sampai 3 begini ya. Misal
Ya wes, sampai 3. Nah, bagaimana kalau syaratnya ada seperti ini? Nah, ini berarti kayak gini. Berarti X3-nya di sini udah jelas nih. X3-nya hanya bisa 2 sama 3. Nah, berarti cara pertama, ini cara pertama ya. Cara pertama, kita bagi kasus dari sudut pandang X3-nya. Nah, kalau misal X3-nya sama dengan 2, nah maka persamaannya kan akan menjadi X1 tambah X2 sama dengan 8. Nah, sekarang kan berarti permasalahannya podo karo membagi 8 bola ke 2 anak dengan anak pertama minimal dapat 1, anak kedua minimal dapat 2. Nah, berarti 8 bola terus diambil 1 tambah 2, 3, berarti 8 kurangi 3, 5. Berarti bolanya tinggal 5 dibagi ke 2 anak. Kalau 2 anak kan berarti cuma butuh 1 sekat. Nah, berarti 5 bola dan 1 sekat. Nah, berarti 6 faktorial per 5 faktorial 1 faktorial. Nah, seperti ini kan. Berarti ada 6 kasus untuk X3 sama dengan 2. Nah, sekarang kalau X3-nya sama dengan 3. Nah, bagaimana? Nah, berarti persamaannya akan menjadi X1 tambah X2 sama dengan berarti jadi 7 ya. Nah, jadi di sini sekarang permasalahannya sama kayak membagi 7 bola ke 2 anak dengan anak pertama dapat 1, anak kedua minimal dapat 2. Nah, berarti 7 bola dikurangi 3, berarti tinggal 4 bola dibagi ke 2 anak. Berarti cuma butuh 1 sekat, berarti 4 bola dan 1 sekat. Nah, berarti pada karo 5 faktorial per 4 faktorial 1 faktorial. Nah, berarti kan sama dengan 5. Nah, karena kasus ini saling lepas, kalau X3 sama 2, X3 sama 3. Nah, berarti kan nanti totalnya kita jumlahkan. Karena di sini kan X3 sama dengan 2 atau X3-nya sama dengan 3. Nah, berarti kasusnya kita jumlahkan. Nah, berarti totalnya nanti ada 11 cara. Ada 11 X1, X2, X3 yang memenuhi. Nah, itu cara yang pertama. Nah, bagaimana cara yang kedua? Nah, oke, kita hapus dulu. Oke, nah cara kedua adalah di situ kan ada X3-nya 2 sampai 3. Nah, kita manfaatkan prinsip komplement. Ya, kita manfaatkan prinsip komplement. Nah, jadi pertama, langkah pertama, ini cara yang kedua ya. Langkah pertama, kita hitung yang X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 10, tapi kita hitung dulu yang syaratnya kalau seperti ini, X1 lebih besar 1, X2 lebih besar 2, sama X3-nya lebih besar yang 2 doang. Nah, dengan syarat seperti ini. Tadi kan syaratnya itu X3-nya dari 2 sampai 3. Nah, kita hitung kalau X3-nya lebih besar sama dengan 2 dulu, tanpa ada batasan 3. Nah, kalau cara ini kan podo karo soal nomor 6 ini kan. Nah, berarti nanti banyaknya caranya ada 21 cara ya. Nah, yang kedua, kita hitung kasus yang tidak memenuhi. Nah, kasus yang tidak memenuhi saat apa? Di sini kan X1 tambah X2 tambah X3 tetap sama dengan 10. Nah, X1 sama dengan 1 ini tetap memenuhi juga, syaratnya masih bisa. Nah, yang di sini kan X3-nya hanya boleh 2 dan 3. Nah, berarti kan untuk X3-nya sama dengan 4, 5, 6, dan seterusnya kan nggak memenuhi. Nah, kita kurangi yang nggak memenuhi. Berarti kita hitung syarat yang tidak memenuhi tadi. Nah, berarti kita hitung dengan syarat X3-nya yang lebih besar sama dengan 4. Nah, di sini kan berarti podo karo banyak cara membagi 10 bola ke 3 anak dengan anak pertama dapat 1, anak kedua minimal dapat 2, anak ketiga minimal dapat 4. Berarti 10 bola tadi udah diambil sebanyak 1 tambah 2 tambah 4, 7 bola. Berarti sekarang permasalahannya tinggal 3 bola dibagi ke 3 anak. Berarti
membutuhkan 3 bola dan 2 sekat. Nah, berarti ada 5, berarti 5 faktorial per bolanya ada 3, sekatnya ada 2. Nah, berarti ini kan pada karo 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Coret, jebret, set, nurul sama dengan 10. Nah, ternyata ada 10 cara yang tidak memenuhi, yaitu saat kasus X3-nya out of bounded-nya dari X3 ini. Nah, berarti banyaknya cara yang untuk ini yang ditanyakan nomor 7 ini berarti kan yang 21 cara dikurangi banyak cara yang tidak memenuhi, berarti 21 kurangi 10 sama dengan 11. Nah, kita dapatkan hasil yang sama. Jadi bisa pakai cara yang pertama atau bisa pakai cara yang kedua. Nah, ingat bahwa setiap strategi itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau cara yang pertama, ini akan sangat ribet sekali, akan sangat banyak ngeceknya. Kalau misal X3-nya ini bounded-nya tidak hanya 2 sampai 3. Misalkan 2 sampai misal 2 sampai 7. Nah, berarti kan kalian harus ngecek X3 sama dengan 2, X3 sama dengan 3, X3 sama dengan 4, sampai X3 sama dengan 7. Nah, sampai 7 aja butuh beberapa ngecek ya. Jadi banyak kali ngeceknya. Apalagi kalau misal X1 tambah X2 tambah X3-nya itu angkanya gede. Misal sama dengan 100 misal gitu ya. Nah, terus bounded-nya X3-nya misal dari 5 sampai 20. Nah, harus ngecek berapa kasus itu kan banyak. Nah, kalau cara yang ke B ini akan cukup efektif kalau dengan angka-angka yang besar gitu. Nah, seperti itu. Nah, oke. Ini kan kalau tadi yang bounded cuma ada 1. Nah, jadi komplemennya cuma tinggal dikurangi yang ini, yang X3 lebih besar sama dengan 4. Nah, bagaimana sekarang kalau bounded-nya ada 2? Yang syarat bounded-nya ada 2. Nah, coba kita hapus dulu ya. Nih, apakah komplemennya sesimpel itu? Nah, atau cara yang bisa digunakan kalau misal nggak terpikirkan sama sekali adalah nguli. Nguli adalah salah satu jalan ninja mengerjakan soal matematika. Oke, nah sekarang tadi nomor 6, 7, sekarang nomor 8. Nah, nomor 8 kalau misalkan ya seperti ini. Misalkan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan contohlah 12 misalnya ini ya. Terus dengan syarat contohlah X1 lebih besar 1. Nah, kita ganti syaratnya di sini. Serunya soal matematika itu ganti syarat seperti ini. Kalau misalkan X2 lebih besar dari contohlah 2 sampai 5, X3-nya misalkan 3 sampai misal sampai 6, misal gini ya. Nah, ini yang syarat bounded-nya ada 2. Nah, ini yang akan menjadi masalah. Nah, kita langsung pakai cara yang ke B aja ya. Jadi, yang ke B itu konsepnya kita pakai komplement. Nah, yang membedakan nanti di komplemennya. Nah, sekarang kita cari yang dengan syaratnya ini, yang E1 tambah S2 tambah X3 sama dengan 12, kita cari semuanya dulu tanpa ada batas kanannya. Berarti yang syaratnya X1 lebih besar 1, X2 lebih besar sama dengan 2, X3 lebih besar sama dengan 3. Nah, jadi kita sisihkan dulu yang batas kanannya. Nah, berarti di sini kan kode karo bagi 12 bola ke 3 anak dengan anak pertama dapat 1, 2, 3. Berarti 12 bola udah hilang 6, berarti tinggal 6 bola dibagi ke 3 anak, berarti butuh 2 sekat. Berarti 6 bola dan 2 sekat. Berarti 8 faktorial per 6 faktorial 2 faktorial. Berarti kan 8 kali 7 bagi 2 itu 28. Nah, ini kalau cuman memperhatikan batas kiri, batas kirinya doang. Nah, sekarang kan X2-nya kan terbatas sampai 5 doang, X3-nya terbatas sampai 6 doang. Nah, berarti kita harus
mengurangi kasus yang kalau misalkan X2-nya lebih besar lebih besar dari 5. Misalkan X2-nya 6, kan bisa aja kehitung di sini. Contoh kasus yang kehitung di sini kalau X2-nya 6 ya. Contohlah kalau misal X1-nya sama dengan 1, X1-nya sama dengan 3, terus X2-nya sama dengan 6, X3-nya sama dengan 3. Nah, kasus ini kan masih kehitung di 28 ini tadi. Nah, jadi dan ini tidak memenuhi kalau batasnya X2-nya di antara 2 sampai 5. Nah, kita harus mengurangi kasus-kasus yang seperti ini. Nah, bagaimana cara mengurangi kasusnya? Nah, yang pertama, jadi kalau tadi kan komplement cuma satu kali nih, satu doang. Nah, ini kan ada 2. Nah, kalau kita ingat dari diagram Venn itu misalkan seperti ini. Terus kita cepatkan dulu diagram Venn ya, biar kita lebih fokus. Nah, ini adalah kasus yang tidak memenuhi saat X2-nya lebih besar sama dengan 6. Nah, ini adalah banyak kasus yang bundar yang kedua adalah banyak kasus yang tidak memenuhi saat X3-nya lebih besar sama dengan 7. Nah, berarti kan ini adalah total komplementnya nanti di sini. Nah, berarti kita harus tahu di sini ada berapa, di sini ada berapa, di sini ada berapa. Nah, kita hitung satu-satu. Nah, pertama, berarti untuk kasus yang tengah ini, berarti kan untuk syarat X2 lebih besar sama dengan 6, X3 lebih besar sama dengan 7, dan X1-nya tetap lebih besar sama dengan 1. Nah, berarti seperti ini. X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 12, terus X2-nya lebih besar sama dengan, X1-nya dulu, lebih dengan 1, X2-nya lebih besar sama dengan 6, X3-nya lebih besar sama dengan 7. Nah, berarti kan ini pada karo banyak cara membagi 12 bola ke 3 anak dengan minimal dapat 1, minimal dapat 6, minimal dapat 7. Berarti ada 1 tambah 6 tambah 7 itu sudah 14. Nah, 12 bola diambil 14 kan nggak mungkin. Ya kan? Nggak iso bagi lah wongnya ya. Nah, berarti yang tengah ini ada 0 cara. Nah, ada 0 cara. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, kalau kita hitung yang X2 lebih besar sama dengan 6. X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 12 dengan syarat X1 lebih besar dengan 1, X2 lebih besar sama dengan 6. Nah, X3-nya tetap yang syarat yang pertama yang ini, yang ruas kirinya doang. Jadi lebih besar sama dengan 3. Nah, berarti kan podo karo banyak cara membagi 12 bola ke 3 anak dengan minimal dapat 1, 6 sama 3. Berarti bolanya udah dikasih sebanyak 10. Berarti tinggal 2 bola. Nah, 2 bola dan 2 sekat. Berarti 4 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, berarti 4 bagi 2 bagi 2, 4 faktorial bagi 2, ada 6. Nah, berarti yang di sini karena 6 kurangi 0, berarti di sini bisa kita tulis ada 6 kemungkinan. Nah, yang terakhir tinggal ngecek yang satunya. Nah, yang terakhir tinggal ngecek yang kasus keempat, yaitu saat X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 12 dan syaratnya X1 lebih besar dengan 1, X2-nya itu karena di sini kan komplement untuk X3 lebih besar sama dengan 7 doang, berarti X2-nya yang lebih besar sama dengan 2 dan X3-nya lebih besar sama dengan 7. Nah, berarti di sini kan 12 bola udah keambil, 1 tambah 2 tambah 7, ya 1 tambah 2 tambah 7 berarti udah keambil 10 bola. Nah, berarti tinggal 2 bola. Berarti 2 bola dan 2 sekat 4 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. Ketepaan foto nilainya. Berarti di sini kan ada 6 cara juga. Nah, berarti ini adalah total komplementnya ada sebanyak 6 tambah 0 tambah 6. Ada sebanyak 12 triple X1, X2, X3 yang tidak memenuhi. Nah, berarti tadi kan yang kita perhatikan batas kiri doang itu ada sebanyak 28 bola ini kan. Nah, berarti banyaknya cara nih ada sebanyak, nah ini
officialnya berarti ada sebanyak 28 yang memperhatikan syarat kiri dikurangi komplement-komplemennya. Komplement totalnya ada 12. Nah, berarti nanti sebanyak ada 16 triplet. Ada triple X1, X2, X3 yang memenuhi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kan baru yang apa? Yang batasnya ada 2. Nah, yang boundednya ada 2. Kalau yang boundednya ada 3, ya berarti nanti contohnya misal X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 20, misal ini ya. Nah, terus X1-nya ini dibatasi, misal 1 sampai 5, X2-nya misal 2 sampai 6, X3-nya ngawur lah 3 sampai 7 misal gini ya. Nah, nanti yang dihitung yang pertama yang syarat ruas kiri aja, yang syarat memperhatikan batas kiri aja. Nanti yang kayak ketemu 28 ini, tapi hasilnya nggak tahu berapa. Nah, nanti dikurangi komplemennya. Nah, kalau ada 3 gini, komplemennya ya berarti kalau kita bentuk diagram Venn, ya berarti dalam bentuk seperti ini kan. Nah, bundar yang pertama, kalau syaratnya X1-nya lebih besar sama dengan, ini kan 5, berarti kita ambil 6. Nah, yang bundar kedua, kalau X2-nya lebih besar sama dengan 7. Yang bundar ketiga, kalau X3-nya lebih besar sama dengan 8. Nah, yang pertama hitung yang ini. Hitung yang ini kan berarti syarat tiga-tiganya ini. Komplement kurangi tiga-tiganya ini. Terus hitung yang ini, hitung yang ini, hitung yang ini, dan ini. Nah, nanti hasilnya dijumlahkan ada berapa. Nanti officialnya, ya berarti yang tadi yang batas kiri ada berapa dikurangi banyaknya komplement ini. Nah, dari situ bisa selesai. Nah, oke. Nah, itu kalau tadi kan langsung soal cerita pembagian bola, langsung row. Iki bola-bola ada segini, orangnya ada berapa, syarat-syaratnya berapa. Nah, ini kan kalau ada persamaannya, terus ada batas-batasannya, nah kita bisa ilustrasikan ke pembagian bola. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misal soal cerita yang tidak eksplisit mengenai pembagian bola ini? Nah, bagaimana kalau seperti itu? Nah, bagaimana contoh soal yang tidak eksplisit mengenai pembagian bola atau langsung kayak gini persamaan-persamaan kayak gini. Nah, contohlah misal kayak gini soal cerita ya. Ini tadi nomor 8, ini nomor 9. Soal cerita misal apa ya? Misal DG ya, misal gini ya. DG ini kiper MU. DG ingin bersepeda, ini ya, bersepeda 5 kali dalam bulan Februari. Misal gini, dalam Februari 2021. Ini ya. Nah, tentukan misal gini, tentukan banyak cara DGA menentukan jadwal sepedanya, jadwal bersepeda. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, kalau ini kan tidak eksplisit mengenai pembagian bola kan. Nah, tapi kita bisa membawa ke pembagian bola. Satu contohnya, caranya seperti ini. Bulan Februari 2021 kan ada 28 hari. Nah, kalau dari 28 hari itu, kita ambil 5 hari dia bersepeda. Nah, misalkan kotak-kotak seperti ini. Nah, bagaimana cara menghubungkannya ke tadi? Nah, kita hubungkan ke di sini. Sela-sela kita buat seperti ini. Jadi, kalau tidak eksplisit itu, kita buat terlebih dahulu persamaannya. Nah, di sini misalkan ini ada A1, ini A2, ini A3, ini A4, ini A5, ini A6. Nah, apa definisi dari A1, A2, A3, A4 sampai A6 ini? Nah, di sini kita definisikan banyak. Ini hari pertama ya. Ini hari olahraga pertama, hari olahraga kedua ya di bulan itu, ini ketiga di bulan itu, ini keempat di bulan itu, ini kelima di bulan itu. Nah,
Di sini A1 ini definisinya adalah banyak hari sebelum olahraga sebelum bersepeda pertama. Nah, A2 ini definisinya banyak hari di antara sepeda pertama dan kedua. Nah, sama kayak ketiga ini definisinya sama juga, ini sama juga, ini sama juga. Nah, ini banyak hari setelah bersepeda kelima. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Kita hapus dulu ya. Nah, bagaimana cara menghubungkannya tadi? Nah, berarti di sini karena Februari kan ada 28 hari. Ini kita ambil 5 hari dia bersepeda. Berarti kita bisa dapat A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 tambah A6. Nah, kan udah keambil berapa nih? Udah keambil 5 kan? Berarti banyaknya hari A1 tambah A2 sampai A6 ini berarti tinggal 23 hari kan? Karena 28 kurangi 5. Nah, ini udah dapat persamaannya. Nah, sekarang tinggal syarat-syaratnya. A1 itu lebih besar sama dengan berapa sih? Nah, A1 karena ini kan olahraga pertama kan bisa tanggal 1. Nah, berarti A1 kan bisa sebanyak 0 hari. Berarti A1 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, A2 juga di sini kan nggak ada syarat olahraga pertama, Kisue bersepeda pertama, Kisue bersepeda kedua kan bisa. Nah, berarti kan bisa aja tidak 0 hari di A2 ini. Nah, berarti A2 kan juga lebih besar dari 0. Nah, berlaku sama untuk A3 lebih besar dari 0, A4 juga bisa lebih besar dari 0, A5 juga lebih besar dari 0, A6 juga bisa lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti kasus ini, soal ini bisa diilustrasikan dengan banyaknya cara membagi 23 bola ke 6 anak dengan minimal 1 anak dapat 0 bola. Nah, berarti kan ini ada bolanya ada 23, tetap ada 23 kan karena nggak ada yang dikasihkan ini kan. Ada 23, orangnya ada 6. Nah, berarti 23 bola dan karena 6 orang berarti sekatnya ada 5. Nah, berarti 23 bola dan 5 sekat. Nah, berarti nanti banyaknya caranya ada 28 faktorial per 23 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, ini dihitung sendiri. Nanti bisa diselesaikan. Nah, soal ini masih bisa dibuat soal-soal yang lainnya dengan kita ubah syarat-syaratnya. Contoh lah ya. Contoh syarat pertama kalau misal di situ dengan syarat misal gini, tidak ada misal gini, tidak ada jadwal olahraga, misal gini, jadwal bersepeda secara berurutan, misal kayak gini, secara berurutan. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Nah, berarti kan yang membedakan di sini kita tetap tekniknya tetap kita random pick 5 hari. Nah, nanti kan yang membedakan ini tetap kayak gini. Nah, ini tetap A1, A2, A3, A4, A5, A6. Nah, tetap juga A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 tambah A6 sama dengan 23 karena hanya keambil 5. Nah, tapi yang membedakan adalah di syarat di A2, A3, A4 sama A5-nya. Karena apa? Tidak ada jadwal bersepeda secara berurutan. Berarti di antara dua jadwal bersepeda pertama dan kedua itu minimal ada 1 hari yang memisahkan. Nah, berarti kalau A1-nya lebih besar dari 0 tetap, A6-nya juga lebih besar dari 0 karena nggak ada urusannya dengan syaratnya. Nah, yang membedakan nanti A2, A3, A4, A5-nya akan minimal ada 1 hari. Nah, berarti akan lebih besar sama dengan 1. Nah, ini kan podo karo membagi 23 bola ke 6 anak dengan
4 anak minimal dapat 1 bola. Nah, itu kan bisa diselesaikan sendiri. Nah, itu salah satu syarat yang bisa ditambahkan. Nah, syarat-syarat lain yang bisa ditambahkan misal kayak gini. Misalkan kita udah tentukan nih, misal dengan syarat Degea selalu bersepeda di hari pertama pada bulan Februari. Nah, bersepeda di hari pertama bulan Februari. Otomatis kalau seperti itu, nah kita tulis saja ya. Kayak gini, ini tak hapus dulu aja. Nah, tak kasih syarat-syaratnya aja. Bukan tak kasih sih. Apa ya? Kita diskusikan. Nah, kalau misalkan nomor 11 ya, tetap soalnya sama kayak gini, tapi ada syaratnya. Dengan syarat, misal dengan syarat Degea bersepeda, ini ya, bersepeda awal bulan, terus ada syarat lagi dan sama kayak nomor 10, tidak ada dua jadwal sepeda berurutan, misal gini. Nah, berarti otomatis kan random pick yang pertama ini sudah di tanggal 1, udah jelas-jelas tanggal 1. Nah, berarti di sini udah nggak zaman lagi nih. Ini misal random pick-nya ada 5 ya. Nah, di sini yang A1-nya tadi, yang awalnya bisa 1, bisa 0, bisa 2, 1, 2, 3, dan seterusnya. A1-nya di sini, karena A1 tadi kan definisinya banyaknya hari sebelum olahraga bersepeda pertama. Berarti kan A1-nya udah fix dia sama dengan 0. Nah, berarti kan tinggal A2 di sini, A3, A4, A5 sama A6. Nah, berarti kan A1-nya udah sama dengan 0, berarti tinggal A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 tambah A6 sama dengan 23 nanti. Nah, syarat-syaratnya tetap sama kayak nomor 10 kayak gitu. Nah, itu syarat apa ya? Syarat-syarat di soal yang bisa ditambah-tambahkan. Nah, semakin seru syaratnya, soal itu akan semakin keren. Bukan ya, semakin keren. Semakin seru aja ngerjakannya. Karena kan tidak seperti soal-soal yang dasar. Jadi melatih kita untuk menganalisa bagaimana kalau soal-soal itu diubah-ubah syaratnya. Nah, apakah kemampuan kita udah nyampe ke situ? Nah, kalau kita udah sering mengerjakan soal dengan syarat-syarat yang berbeda, insya Allah kalau ada soal-soal yang lain dengan diubah syaratnya saitik, insya Allah kita bisa mengejar ke penyelesaiannya bagaimana dengan syarat-syarat yang diberikan, terus dengan ilmu yang kita udah dapat, nah kita menggabungkannya, bagaimana? Nah, kalau kita bisa menggabungkan dua hal itu, insya Allah dalam mengerjakan soal itu bisa ada ide dan bisa lancar, gitu ya. Oke, jangan lupa cara yang terakhir itu adalah dengan menguli ya. Kalau misal nggak ada ide sama sekali, bolehlah menguli dengan dikit-dikit. Nah, tapi ngulinya harus nguli yang cerdas, gitu ya. Oke. Mungkin teman-teman dari yang melihat ini sampai akhir, mungkin bisa membuat soal sendiri, atau misal ini yang siswa yang melihat bisa mengutak-ngutak sendiri soal yang dikerjakan, atau misal ini yang melihat guru bisa ngutak-ngutak soalnya sendiri terus dikasih ke siswanya dengan syarat-syarat yang berbeda-beda sesuai kreativitas masing-masing gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya sudah menyaksikan video sampai terakhir ini. Oke, salam Just Talk GGMU. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.